والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا الله بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من نفعنا به وبعلم كتابه. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن سيد علي بن عبد الله بن عبد الله الشيخ بن بن عباس ورسول الله كلا سكندر الإمام القاضي رحمه الله المسجد أبو بكر الحسن والمولانا محمد بن الحسن. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لآبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأستاذنا ومعلمنا وأبنائنا وأزواجنا وجماعتنا وبنية الشفاء بكل مريض وبنية تفريج القلوب وتيسير الأمور يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا ما نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. من كتاب صحيح الإمام المسلم للإمام الحافظ أبي الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج مسلم الخشيني النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. Babu dzikri qawli sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Bab menjelaskan tentang keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari para nabi, ya. Penutup dari para nabi yang dimana beliau dijadikan awal dan dijadikan akhir, ya. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam dijadikan awal dan dijadikan akhir. Wal awal wal akhir. Setiap asma Allah itu juga asma Nabi, ya. Asma Allah apa? Wal awal wal akhir. Yang pertama juga yang terakhir. Dan itu juga namanya juga nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wal awal wal akhir? Beliau yang pertama kali diciptakan secara rohaniah, dan beliau juga yang secara paling terakhir diciptakan secara basyariah. Amin. Jadi secara awal penciptaan rohani beliau sallallahu alaihi wasallam makhluk rohani yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Lalu secara basyari yang beliau paling akhir diciptakan. Paham? Wal awal wal akhir.
Rasulullah SAW penutup dari para nabi. Kenapa kok Rasulullah dijadikan penutup para nabi, tidak dijadikan awal? Kita sudah jelaskan bahwa sesuatu yang paling terakhir ini paling banyak pengalaman. Nabi-nabi umat-umat terdahulu itu banyak jadi contoh. Sehingga kalau kita tengok Al-Quran, isi Al-Quran itu adalah cerita tentang bagaimana umat-umat terdahulu binasa. Seperti ini sebabnya kalau kalian maksiat kepada Allah begini. Jadi kita sudah punya banyak pengalaman. Nggak mesti harus kita yang jatuh dalam kesesatan. Sudah banyak contoh umat terdahulu yang sesat, yang dengan mereka mendustakan nabinya, mereka dapat adab yang nyata dari Allah. Dan kita sudah punya banyak pengalaman itu, dan kita nggak mesti harus jatuh ke dalam lubang maksiat kepada Allah. Jadi sudah banyak contohnya, sehingga sempurna. Ya, umat Nabi ini adalah umat yang sempurna. Umat diciptakan terakhir, akan tetapi jatah surganya paling banyak, ya, dan menjadi umat paling pertama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak nanti di akhirat? Ada 120 shaf baris, yang dimana 80 shaf itu adalah umat Nabi Muhammad, dan 80 dan 40 shaf itu sisanya adalah umat-umat lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bayangkan, 80 untuk umat Nabi Muhammad dan 40 adalah umat kumpulan dari seluruh Nabi yang jumlahnya 124.000, bagi yang membatasi jumlahnya 124.000 Nabi. Jadi jangan heran nanti di akhirat ketika lihat ada Nabi yang pengikutnya cuma 3 orang, pengikutnya 10 orang, ada bahkan Nabi yang tidak punya pengikut. Ya. Jadi Rasulullah SAW menjadi khatamun nabiyyin, penutup dari semua para nabi. Lalu bagaimana nanti kisah Nabi Isa yang bakal turun di akhir zaman, yang bakal membunuh Dajjal? Nah, status beliau bukan diturunkan sebagai nabi. Memang beliau Nabi Isa, akan tetapi beliau tidak membawa syariat baru. Yang dibawa adalah syariatnya Nabi Muhammad. Sholatnya adalah sholat umat Nabi Muhammad. Sholatnya yang zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya, ya subuh. Ya. Zakatnya pakai zakat caranya Rasulullah. Puasanya pakai puasa Ramadan. Ya. Jadi syariatnya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab dzikri qauli sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, bab menjelaskan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari para nabi, ya, nabi terakhir. Huwal awwal wal akhir. Dialah Abdul Awwal, Abdul Akhir. Dialah hamba Allah yang sifatnya awal dan sifatnya akhir. Wa anhu biqal hadatsana Amru ibnu Muhammad an-Naqid, wal hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Mathali wa mathalul anbiya, perumpamaan diriku dan perumpamaan para nabi, kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu, yaitu seperti seorang laki-laki yang membangun bangunan, fa ahsanahu wa ajmalahu, lalu memperbaiki, memperindah dan memperbaikinya. Memperbaiki apa? Rumahnya. Ini perumpamaan. Faja'alan nasu yuqifuna bi, lalu menyebabkan orang-orang keliling di rumah tersebut, yaquluna, mereka mengatakan, mau aina bunyan ahsana min hadza, kami tidak pernah melihat bangunan yang lebih indah daripada bangunan ini, illa hadhil labina, akan tetapi terkecuali ada bagian satu daripada bangunan tersebut, satu bangunan batu bata. Fakuntu ana tilkal labinah, maka saya adalah bangunan itu. Jadi begini, Rasulullah membangun sebuah baitun nubuwah. Jadi apa kata beliau? Perumpamaan saya dan perumpamaan nabi yang lain seperti laki-laki yang membangun rumah. Jadi Rasulullah itu membangun baitun nubuwah, rumah kenabian, itu Rasul yang membangunnya. Jadi semua para nabi yang lain itu wa kulluhum min rasulillahi multamisu, semuanya dari nabi itu mengambil, termasuklah para nabi itu mengambil dari baginda nabi. Beliau adalah ruhnya para arwah, nabinya para nabi. Jadi kalau ditanya para nabi yang lain itu ngambilnya dari mana? Ngambil madatnya dari rohaniyah Muhammadiyah. Amin. Jadi yang membangun rumah kenabian siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selama ini tahunya Rasulullah diutus menjadi nabi terakhir,
Jadi seorang Rasul itu tidak tahu apa-apa tentang kejadian sebelum beliau. Tidak, beliau melalui ruhaniyah beliaulah alam semesta ini terwujud. Kalau tidak ada ruhani Nabi Muhammad SAW, maka alam ini tak akan menjadi ada. Ya. Dan bahkan nabi-nabi yang lain tak akan diutus kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad SAW. Nabinya para nabi. Jadi Rasulullah membangun rumah kenabian, Baitun Nubuwahnya, disebut dengan Baitu. Dalilnya ini, perumpamaan diriku dan perumpamaan nabi yang lain seperti seorang laki-laki yang membangun bangunan rumah yang diperbagus dan diperindah. Kan ini Rasulullah yang membangun bangunan nubuah di sini. Ya. Akan tetapi secara rohani beliau yang membangun, lalu secara basyariah, secara kemanusiaan, ada satu sisi bangunan rumah ini bagus, ada satu sisi yang ditinggalkan, satu batu bata yang tidak ditinggalkan. Dan itu adalah beliau SAW, penutup dan penyempurna dari rumah yang indah itu. Kita tengok rumah yang indah, ada sisi satu cacat di rumah itu, pasti akan nampak semua itu jadi tertutupi. Ada satu rumah nih, bagus, rapi, cuman ada satu bagian yang nampak, ya, satu bagian itu cacat di rumah itu. Apa kita bilang? Masih kurang, itu tengok tidak bagus. Sebagus apapun rumah, tapi kita akan tengok cacat. Ya. Dan beliau adalah bagian yang itu, yang dimana bagian itu adalah bagian penyempurna. Itu disempurnakan dengan baginda Nabi, jadi sempurnalah Baitu Nubuwah, rumah kenabian. Paham ya? Yang pertama kali ngaji, kayak gini gitu ya. Jangan heran, inilah hakikatnya begitu. Ya, Rasulullah itu huwal awal huwal akhir, huwa abdul awal abdul akhir. Dia hamba Allah yang pertama diciptakan oleh Allah. Ya. Siapa duluan antara Nabi Adam sama Nabi Muhammad? Duluan Nabi Adam secara basyariah, secara manusia, secara wujud basyar. Tapi kalau secara wujud rohaniyah, beliau SAW lebih awal. Ada hadisnya. Apa kata beliau SAW? Kuntu nabiyan wa Adam bainal jasad wa ruh. Saya sudah menjadi nabi. Walhal Adam saat itu antara jasad dan antara ruh. Apa artinya antara jasad sama belum wujud? Nabi Adam itu belum wujud. Nabi Muhammad sudah menjadi nabi secara rohani. Ya, bagaimana maharnya Nabi Adam ketika mau menikahi dengan istrinya Siti Hawa, itu adalah dengan bersolawat kepada Nabi. Tahu Nabi Muhammad SAW. Ya, saat itu rohani Nabi Muhammad sudah wujud, sudah ada. Ini hakikat yang harus kita ketahui, dan harus kita yakini, dan harus kita pahami. Jadi kita nggak cuma sekedar tahu baginda Nabi SAW itu dilahirkan di tahun gajah, ya, nanti meninggal 63 tahun setelahnya, nggak hanya sebatas itu ya. وعنه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلى موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعتها هاهنا لبنة فيتم بنيانه. Faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakuntu ana labinah. Di sini dijelaskan bahwa posisi tempat yang kurang bangunannya itu adalah di sudut daripada sudut rumah. Lalu orang-orang berkeliling di rumah tersebut lalu heran kagum dengan bangunan tersebut, seraya mengatakan, kenapa tidak meletakkan batu bata di sini? Pasti rumahnya akan sempurna. Jadi rumah tidak sempurna, tinggal sikok batu bata yang tidak terpasang. Orang-orang bilang, kenapa tidak disempurnakan ini? Lalu kata beliau SAW mengatakan, fakuntu ana labina, sayalah bagian yang ini. Ibaratkan datangnya baginda Nabi menyempurnakan rumah kenabian. Makanya tidak ada lagi Nabi. Amin. Datangnya Nabi menyempurnakan rumah kenabian. Sempurna sudah syariat. Tidak butuh lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, Nabi selesai sudah. Tidak ada lagi syariatnya diutus, tidak ada lagi. Kecuali nanti diutus lagi Nabi, baru syariatnya dipakai lagi. Lalu sekarang butuh hanya satu Nabi, syariatnya dipakai sampai akhir zaman. Ya. Wa anhu qala hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hajar qalu hadatsana Ismail
ya'nuna ibn Ja'far an Abdullah bin Dinar an Abi Salih as-Samman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matali wa matul anbiya min qabli tumathil rajulin lahu bunyanan fa ahsanu wa ajmalahu ila mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala nasu yatufuna bi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna hal la wudi'at hadhihi labinah qala fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Shalih an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu nabiyyin fadzakara nahwu. Wa an Abi hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Affan qala hadatsana Salim bin Hayyan qala hadatsana Sa'id bin Mina an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana daran fa'atamahu akmala ila mawdi'a labinatin وجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما موضع اللبنة جئت فقتلت الأنبياء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بهذا الإسناد له وقال بدل أتمها أحسنها. باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. Bab menjelaskan tentang apabila Allah menginginkan rahmat terhadap suatu umat, maka Allah akan mencabut nabinya sebelumnya. Diwafatkan nabi tersebut ya sebagai bentuk tanda rahmat. Yang pertama, tanda rahmat dari wafatnya Rasul itu apa? Setelah meninggalnya nabi, syariat sudah selesai. Kan satu-satunya nabi yang diberikan pilihan untuk hidup atau meninggal itu cuma Nabi Muhammad. Udah mau meninggal apa masih hidup terus selama-lamanya? Kita kalau dikasih pilihan kayak itu gimana? Mau hidup terus atau sudah meninggal sekarang? Hah? Pilih mana? Ngomong nak mati kayaknya belum mau, nak hidup terus kayaknya. Hah? Hidup juga tidak enak ya. Hidup terus tidak enak. Sebatas mutlak manusia ini cuma 80-90 tahun. Selepas itu sudah merasakan tidak nyaman di dunia. Yakin ya. Orang sudah 80-90 tahun sudah tidak nyaman di dunia. Segalanya sudah tidak enak. Menikmati makanan terbatas, badan sudah lemah, nak kesana kemari juga enak. Ya Rasulullah SAW diberikan pilihan oleh Allah untuk meninggal ataupun selamanya hidup. Seandainya Rasulullah sampai sekarang hidup, apa mudaratnya? Yang pertama, syariat akan terus bertambah. Setiap ucapan adalah syariat, wahyu bertambah syariat. Ini pertama. Lalu yang kedua, orang tidak mau tinggal di sini. Lalu maunya tinggal di mana? Dekat Nabi. Ya, pasti dekat Nabi ini. Jangankan gitu, kadang-kadang orang ini ya. Kadang-kadang orang ini punya guru, sangat-sangat cinta sama gurunya, sangat ta'alluq sama gurunya, tidak mau pisah sama gurunya, tidak mau pisah sama gurunya, betul ya. Seandainya ini terus menerus, akhirnya gurunya ngomong dah kamu balik. Jadi saya itu punya teman di sana itu mungkin saking senang ya, di sana, sedang cinta sama saya sampai sekarang tidak mau balik sampai dia ngomong jatah di sini sekian tahun, selepas itu balik lagi. Sudah balik. Ya, banyak ada yang sampai apakah Anthony itu sudah dari 2005 sampai sekarang 2000 berapa ini? 2021 sudah 16 tahun. Sangat ta'aluk sama saya itu. Tapi suatu saat ketika sudah apa sudah balik juga lagi. Balik jangan di sini terus ya. Jadi ya itu. Jadi posisinya adalah untuk kemaslahatan, untuk memakmurkan ilmu yang jenengan dapatkan di sini dibawa pulang, sampaikan ke masyarakat. Itu yang lebih dibutuhkan. Ya. Nah, seandainya Rasulullah sekarang hidup, maka kita tidak mau di sini dan tidak ada majelis ta'lim. Kenapa tidak ada majelis ta'lim? Semuanya datang ke Nabi. Ya, tidak mau dengar dari yang lain, dengarnya langsung dari Nabi, langsung datang ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya posisinya ya kayak mana? Tidak akan berjalan kehidupan. Ya, tidak akan berjalan kehidupan. Orang dilihat sama Nabi, orang yang punya cinta ta'aluk sama Nabi, dilihat sama Nabi itu hatinya langsung dapat hidayah, langsung ta'aluk, langsung lembut, langsung pandangannya adalah akhirat. Apa kata Hanzalah itu kan? Hanzalah ini munafik, ya. Kenapa munafik? Karena kalau dekat sama Nabi perasaan itu sudah surga itu di hadapan.
neraka itu sudah nampak. Jadi tidak mungkin mau maksiat, semangat taat, ya. Tapi ketika sudah jauh dari Nabi, ya kalau sudah nafas dan aulad, ya sudah bergaul dengan istri, dengan anak, akhirnya dah asa itu sudah hilang. Jadi seolah dirinya dianggap dirinya sebagai orang munafik gitu ya. Lalu kata Rasul, saat semuanya memang ada saatnya. Saatnya memang waktunya ngaji, waktunya hadirnya hati, hadir hati. Makanya kemarin ini kan ulang tahun saya istri. Jadi umur beliau itu kalau secara tahun Hijriah sudah hampir 70, sudah 69. Kalau umur Masehi 67 ya. Akhirnya ada yang bertanya, kenapa apa rahasianya sih? Rahasia kok masih seger gitu loh. Umur segitu tapi kalau untuk ukuran orang Arab beliau luar biasa. Rata-rata orang seumuran itu orang Arab sudah badannya udah besar, apa beliau tetap terjaga. Beliau ngomong, kita ini satu masalah yang jadi permasalahan kita ini. Kenapa kok posisinya kita itu menjadi lemah di masa tua? Kenapa? Kita itu tidak bisa menikmati hidup. Misalnya apa? Kita kalau sama istri sama anak, semua pikiran yang lain dari anak istri jangan dipikirkan, nikmati masa itu. Waktunya ngaji, kerjaan jangan dibawa. Waktu ngaji nikmati pengajian, apa istri secara rohani, secara akal, pikiran kita bawa semua ke pengajian. Masalah lain harus dibawa. Nanti masalah kerja, fokus kerja, jangan pikirin ngaji. Beliau menyampaikan kayak gitu. Supaya apa? Setiap fase hidup kita menikmati. Ya. Akhirnya kalau kita tidak seperti itu, maka hidup kita dikacau. Ngaji tidak fokus ngaji, sholat ya tidak fokus sholat, sama keluarga ya tidak fokus sama keluarga, kerja ya tidak fokus kerja. Jadi satu pun tidak ada yang kita nikmati. Akhirnya hidup kita ini, kata beliau, cepat tua, lemah akhir hayatnya. Ya, ini sisi-sisi yang sisi basyariah. Secara rohani juga tidak baik. Jadi belajar fokus terhadap apa yang Allah posisikan terhadap diri kita. Mudah-mudahan seandainya Allah berikan agak panjang umur juga, umur tapi yang sehat semuanya ya, yang sehat, yang akalnya juga sehat, kesadaran rohaninya makin kuat ya, ditambah kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itulah salah satu daripada faedah Rasulullah itu diwafatkan di umur 63 tahun. Yang pertama dari sisi syariat itu sudah sempurna. Lalu yang kedua, karena memang kemaslahatan untuk umatnya adalah dengan diwafatkannya Nabi. Salah satunya juga hadis yang akan kita baca ini. 23 tahun banyak syariat yang belum kita pelajari ya. Rasulullah hidup 23 tahun. Ya, menyampaikan hadis, ya, Al-Qur'an diturunkan, kita banyak tidak tahu hadis. Walaupun kita banyak dengar tapi banyak lupa juga. Ya. Ya. Nah, seandainya hidup sekarang sudah berapa ribu tahun? 1440 berapa? 43. Nah, berapa banyak ucapan yang diucapkan sama beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi syariat untuk kita. Apabila Allah menginginkan rahmat kepada suatu umat, Allah akan menarik nabinya sebelumnya. Nah, salah satu daripada ciri-ciri Allah ingin mengangkat derajat hamba itu apa? Allah hilangkan kekasihnya. Ada orang tua sayang sama anaknya, diambil anak. Itu masya Allah. Allah betul-betul ingin sayang sama hamba. Apa hal yang paling dia sayang? Kekasihnya, temannya, ya, kawannya, kawan dekat, akrab meninggal. Pedih hati dia. Itu ciri-ciri Allah yang angkat derajatnya. Apalagi kalau anaknya, sampai dulu hadis pernah kita baca, rugi kalau ada orang yang belum pernah merasakan pedihnya bagaimana diberikan keturunan lalu diambil oleh Allah. Rugi, hidupnya rugi, karena saking besarnya faedah yang akan dia dapatkan di akhirat. Ya. Apalagi para sahabat yang sangat sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, bahkan lebih cinta dari diri sendiri, hilang Rasulullah, wafat Rasulullah secara basyariah. Secara basyariahnya wafat, walaupun kita yakini bukan hanya Nabi, ruh kita pun hidup selalu ya. Makanya saya herannya itu dulu pas wafatnya almarhum bapak ya, almarhum Mansur Yusuf. Ketika meninggal bapak ya, saya tuh entah kenapa saya tuh tidak sedih. Jadi saya tuh nangis itu nangis ica-ica, ini jujur saya. Nangis ica-ica itu maksudnya
Masa iya bapak meninggal saya ketawa-ketawa, kan tidak mungkin gitu. Ketika itu blank, pikiran itu blank. Saya itu cuma melihat itu sekedar jasad tanah gitu loh. Waktu saya melihat bapak, jadi kan tidak terlalu orang tua meninggal, oh peluk-peluk, saya tidak begitu. Hati saya itu kosong gitu. Waktu itu saya meyakini apa? Bapak itu ada di sini. Hanya saja masalahnya kayak kita sedang pisah gitu. Kita sedang pisah. Sama kayak gini, kita yakin anak kita ada. Kita pondok kan, 5 tahun baru balik. Sedih tak kita selagi dia di pondok sana? Tidak sedih. Kenapa? Karena kita meyakini ada, cuman jasadnya tidak bisa bertemu. Itu yang saat itu saya yakini. Ya. Jadi saya kirimkan surah Al-Ikhlas. Itu berapa bulan saya tak putus lisan saya baca surah Al-Ikhlas. Saya kirim, bangun mimpi tiap malam. Salah satu mimpi itu saya tanya, waktu malam meninggal itu Bapak di mana? Saya nanya itu ya, Bapak di mana? Jawabannya apa? Saya adalah dekat situ. Saya dengar kalian baca surah Yasin disebutnya, baca surah Tabarak dulu dibaca malam itu semalaman. Saya adalah di situ. Berarti kan memang ada. Ini manusia makhluk ruhaninya tidak putus, tidak meninggal. Yang mati itu adalah jasad. Makanya kalau kita ingin mensehatkan, yang kita sehatkan ruhani kita. Ingin menguatkan ruhani kita. Jangan jasad terus yang kita hapuskan. Jasad penting lah, ini penopang untuk ibadah kita ya. Tapi jangan lupakan sisi ruhani. Kuatkan sisi ruhani dengan zikir, dengan sholawat, dengan memperbanyak dengar nasihat-nasihat Nabi. Itu yang bakal kekal ya. Yang bakal kekal itu jasad ruhani kita. Jadi jangan sampai kita tertipu ya dengan permainan dunia ya. Ya, penting kita jaga ini sebagai bentuk amanah. Tapi jangan lupa perihal penting, yaitu perihal rohani kita ya, ruh kita akan selalu hidup ya. Rohani ini selalu hidup. Salah satunya makhluk Allah yang ada awalnya tapi tidak ada akhirnya adalah roh. Ada 8 kalau kita ngaji tauhid itu ada 8. Salah satunya adalah roh. Ada awal tapi tidak ada akhir. Ada awal penciptaan, dulunya ada diciptakan oleh Allah dari tiada, lalu ada. Setelah ada, Allah kekalkan dengan kekalnya Allah. Selalu kekal. Ruh ini selalu kekal. Tinggal ruhnya kuat, ruhnya kurus, ruhnya gemuk, ruhnya seperti apa sakit, apa, tapi tetap ada. Tinggal sehatkan ruh kita dengan zikir, ya, dengan tafakur, dengan menghinakan diri di hadapan Allah, merendah diri di hadapan Allah. Itulah obat-obat zikir, obat-obat ruh kita yang sakit, yang lemah. Coba kita rasakan dalam hati kita. Di saat diri kita itu merasa pada titik betul-betul titik nol ya. Diri kita itu menghilangkan seluruh prasangka terhadap diri kita itu punya daya dan upaya. Hilangkan semua rasa kita itu punya daya upaya. Betul-betul titik nol, tidak punya apapun. Seperti kita baru lahir, tidak punya sandangan apapun, tidak punya apapun yang kita miliki. Nol kan diri kita. Di saat itulah ruh kita tuh akan merasakan kenikmatan, yang dimana itu kenikmatan itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan apapun. Di saat sujud, di saat kita berdoa kepada Allah, makna ubudiyah itu hadir dalam hati itu, masya Allah. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Itulah obat ruh. Ya, obat ruh. Makanya kemarin pernah kita jelaskan apa? Ada namanya sa'adah, ada namanya ladzah. Kalau sa'adah atau kebahagiaan itu letaknya di ruh. Kebahagiaan itu letaknya di ruh. Tapi kalau ladzah atau kenikmatan itu letaknya di jasad. Bedanya di mana? Kalau sa'adah ruh, kebahagiaan ruh itu sifatnya tidak pakai bosan, dia sifatnya merindukan, terus merindukan. Kita sekali ruh kita merasakan kenikmatan zikir kepada Allah, besok kangen, pengen ngulang lagi. Kita mendengar kalam-kalam dari Nabi, hati kita tergoyang, terenyuh, itu besok pengen lagi. Menumbuhkan semangat, menumbuhkan kepasrahan, menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kemakrifatan. Tapi kalau sifatnya ladzah, sifatnya nanti ada sisi titik kita itu bosan ya, titik bosan. Makan yang paling enak tuh suapan pertama, betul ya. Suapan kedua, ketiga berkurang, nikmatnya berkurang. Lah makin kekenyangan lah nyesal. Sampai apalagi sampai sakit perut ya. Sampai sakit perut dan nyesal.
apa? Kiaskanlah seluruh kelezatan-kelezatan yang letaknya di jasad. Itu sifatnya itu adalah penyesalan setelah bosan, akan ada titik bosan. Ya, tapi beda dengan sa'adah yang dimana itu adalah hadarah ataupun peradaban Islam, itu adalah yang dicari sa'adah, kebahagiaan rohani. Babun idza aradallahu ta'ala rahmatu ummatil qabudha nabiyyaha qabla. Bab menjelaskan apabila Allah menginginkan rahmat kepada terhadap suatu umat, Allah akan mencabut nabinya, mewafatkan nabinya sebelum umat. Qala Muslim wa hadithu an Abi Usama wa mimman rawa dzalika anhu Ibrahim bin Sa'ad al-Jauhari qala hadatsana Abu Usama qala hadatsani Buaid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla idza arada rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha wa idza arada halakata ummatin adzabaha wa nabiyyuha hayyun fa ahlakaha wa huwa yanzur fa aqarra 'ainahu bi halakatiha hina kadzabuhu wa asaw amrahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla apabila menginginkan rahmat terhadap suatu umat dari hambanya, Allah akan mencabut nabinya, mewafatkan nabinya sebelum umat tersebut. Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha. Lalu Allah jadikan nabi itu sebagai farat. Farat itu wafat lalu duluan menyiapkan untuk umatnya. Ya, Rasulullah sekarang lagi menyiapkan hal baik, bersyukur, hal tak baik Rasulullah mengistighfarkan untuk umatnya, mempersiapkan telaga Nabi, besok nanti umatnya datang, Nabi dah siapkan telaganya untuk umatnya. Jadi meninggalnya Nabi sebagai rahmat. Wa idza arada halakata ummatin, sebaliknya apabila Allah menginginkan kebinasaan suatu umat, azabah, Allah akan mengazab umat tersebut, wa nabiyyuha hayyun, walhal nabinya hidup. Diazab saat nabinya hidup. Contohnya umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh, kaumnya ditenggelamkan, nabinya hidup melihat kondisi umatnya diazab. Itu kalau Allah ingin mengazab suatu kaum. Ya, kita tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Fa ahlaka wa huwa yanzur, lalu Allah membinasakan kaum tersebut walhal nabinya menyaksikan azab kaumnya. Seperti pedihnya itu ya. Fa aqara 'ainahu, lalu itu membuat senang pandangannya bihalakatiha, dengan kebinasaannya, hina kadzabuhu, ketika mereka mendustakan nabinya, wa asau amrahu, dan mendustai, memaksiati perintah nabinya ya. Ini panjang tentang telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sambung minggu depannya. Mudah-mudahan kita semua nanti datang ke telaga baginda Nabi, lalu minum dari telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa hadha ma nafa'ana bihi wa bi'alumi kita wa raja'ilmi min kitab khasa'is umat Muhammadiyah ya Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala. Wa min dhalika, dan termasuk daripada keistimewaan sholat, masih tentang keistimewaan sholat, karena memang sholat ini satu-satunya ibadah yang tak ada toleransi bagi orang untuk tinggalkannya. Tak ada orang, aku lagi susah nih, boleh tak aku tak sholat, tak ada. Aku lagi sakit, boleh tak ada. Ya, selagi hidup, selagi akalnya sehat, selagi sadar, maka dia wajib sholat. Ya. Ada orang yang tak sadar, tak sholat, ya saat tak sadarnya, saat sadar diulangi sholatnya, diqadha sholatnya. Itu satu-satunya ibadah, yaitu sholat, yang dimana itu bisa menggantikan dari semua posisi rukun Islam yang lain.
Dalam sholat ada puasa, dalam sholat ada zakat, dalam sholat ada haji, dalam puasa ada dua syahadat. Ini sudah kita jelaskan dulu pada babnya ya. Wabidzalika, dan termasuk dari keistimewaan sholat, anna sholata fiha dzikrul 'abdi rabbahu ta'ala. Sesungguhnya sholat adalah hamba menyebut Tuhannya, menyebut Rabbnya. Wa dzikruhu ta'ala li'abdi, dan juga Allah menyebut hambanya. Jadi hamba menyebut Allah dan Allah menyebut hambanya. Jadi bukan kita yang sebut, Allah juga sebut kita. Jadi kalau selama ini kita menganggap diri kita yang mengingat Allah, salah. Sejatinya Allah yang mengingat diri kita. Dengan zikirnya Allah, ingatnya Allah kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk mengingatnya. Paham? Paham kayaknya? Bukan kita duluan yang mengingat Allah lalu Allah ingat kita, bukan. Tapi Allah mengingat kita, dengan berkah Allah mengingat kita, lalu Allah mampukan kita untuk mengingatnya. Makanya kalau ingin tahu posisi kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, siapa yang tahu makom di sisi Allah itu, lihat dirinya. Kalau dirinya disibukkan dengan zikir kepada Allah, maka ingatlah bahwa sejatinya Allah itu sedang ingin banyak mengingat kita. Kalau pengen Allah itu menjauhkan seorang hamba, disibukkan hamba itu dengan banyak maksiat. Makanya setiap kita maksiat itu hati-hati. Taubat, langsung cepat taubat kepada Allah. Maksiat ini bukan hanya maksiat-maksiat yang jelas, yang besar-besar. Apalagi kita sudah sering ngaji ya. Terhindarlah insya Allah dari maksiat-maksiat besar, zina, khamar, judi ya. Jauh lah ya. Yang nampak-nampak itu soalnya nampak ya. Batu besar kita tidak mungkin kita kesandung. Kesandung itu kalau ada batu kecil. Lubang besar kita susah nak jatuh ke lubang besar. Lubang kecil ini yang susah. Yang mungkin lubangnya itu kecil, kita itu anggap sepele, padahal itu bisa membinasakan kita. Hati-hati, dosa-dosa biasa, dosa hati. Ada tak dosanya orang berbuat taat ini kayak kita ini? Ada. Apa? Sifat ujub, sifat bersih, sifat merasa baik, ya. Sifat merasa sudah jadi orang yang soleh. Ini maksiatnya orang taat itu begitu. Ketika menganggap dirinya baik, ya. Ketika menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, mulai membandingkan dirinya dengan diri orang lain, dengan standar dirinya. Apa maksudnya dengan standar dirinya? Kalau kita berbuat kebaikan, lalu orang lain tidak berbuat, kita mulai membandingkan. Yang kita bandingkan diri kita. Dia ini tidak berbuat, gara-gara dirinya berbuat. Ini dah maksiat batin. Alhamdulillah. Tobat banyak-banyak tobat. Kita ini tidak sadar terhadap dosa-dosa yang sifatnya tersembunyi. Ini tidak sulit kita ya. Mungkin kita banyak-banyak bertobat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa yang nampak, dosa yang kami ketahui, dan dosa yang tidak kami ketahui. Ya, kita ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ayat yang mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, lalu mereka mencintai Allah. Jadi Allah dulu yang mencintai hamba. Allah mencintai hamba, lalu dari bibit cinta Allah itulah nanti hamba ini cinta sama Allah. Jadi jangan merasa kita harus berbanyak zikir kepada Allah, kita harus ini sama Allah. Ya. Tanpa disadari ternyata pertolongan Allah sudah duluan datang kepada kita. Hidayah Allah sudah lebih duluan datang kepada kita. Ya. Jadi dalam sholat sesekali kita hadirkan dan istiqomahkan untuk menghadirkan rasa bahwa saat kita mengingat Allah, Allah pun saat ini sedang mengingat kita. Indah ya. Cinta yang paling indah itu adalah cinta yang tak bertepuk sebelah tangan. Ada rasa cinta kepada Allah, yakin, pasti. Di situ Allah sedang mencintai diri kita. Itu yakin. Ya, ada sebuah kisah. Kisah ini adalah ada seorang khadim, seorang pembantu. Lalu pada waktu malam hari sholat dia pembantu itu sholat. Setelah pas sholat berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, maka kabulkanlah seluruh hajat-hajatku ya Allah. Mintanya gitu ya. Jadi apa permintaan pertama? Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, maka kabulkanlah hajat-hajatku. Bahasanya apa? Kecintaanmu kepadaku. Lalu tuannya ini ternyata bangun dengar apa yang didoakan sama khatimnya ini. Lalu selesai ditanya, kau berani sekali mengatakan Allah cinta pada diri.
Lalu apa kata Syekh Khadim tadi? Wahai Tuhanku, kalau bukan karena cinta Allah kepadaku, maka tak akan mungkin aku dimudahkan untuk bisa munajat pada malam ini di hadapan Allah. Ketika bukan karena cinta Allah, tak akan mungkin Allah mudahkan lisan kita untuk mengingatnya. Kalau bukan karena cinta Allah kepada kita, tak akan mungkin ada iman dalam hati kita. Nah, kita sesekali harus husnudzon kuat sama Allah. Termasuk ibadah besar itu adalah husnudzon baik sampai kepada Allah. Jangan suudzon terus. Ya Allah, ayah punya apa? Buruk sangka sama Allah terus. Alhamdulillah. Qala ta'ala wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ai li dzikrika li wa dzikri laka. Ai artinya engkau menyebutku dan aku menyebutmu. Ya. Fa inna kulla naw'in min dzikri, karena setiap jenis daripada zikir yataqarrabu bihil 'abdu li rabbih, itu adalah bentuk pendekatan hamba kepada Tuhannya. Muqabalun bi dzikrin minhu ta'ala, sebagai balas daripada zikirnya Allah kepada hamba tersebut. Apa kata Syarahul Al-Buti? Kita sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu tuh adalah taklid zikir. Taklid. Apa itu taklid? Mengikut. Kita sedang zikiran jamaah, ada imamnya yang mimpin, kita itu ngikut imam itu zikir. Apakah kita itu termasuk orang berzikir? Belum tentu. Lalu dari mana yang sebenarnya zikir yang dimaksud? Zikir itu bisa betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Zikir mengingat nikmat yang datang kepada kita dari Allah, kita kembalikan kepada yang memberikan nikmat. Terus kita ulang-ulang zikir. Datang kepada kita nikmat, bisa tarik nafas, kita kembalikan nafas ini dari Allah. Bisa keluarkan nafas, kita ingat kembalikan ini, nafas ini bisa keluar dan bisa kita tarik dari Allah. Kita berjalan, kita melangkah, kita melihat, kita mendengar, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menelan, kita bisa mengaji, kita bisa, masih Allah kekalkan keluarga kita, masih ada anak istri kita. Itu semua dari Allah. Kembalikan terus sama Allah, itulah zikir. Itu zikir yang sebenarnya. Kalau zikir subhanallah itu zikir lisan. Kalau yang tadi adalah zikir qalbu, zikir hati. Coba kita praktekkan itu. Jauh maksiat dari diri kita. Ya. Bersyukur dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mampukan aku berzikir. Lalu kita ingat kemampuan kita bisa mengingat kita itu berzikir itu siapa? Allah juga. Akhirnya butuh lagi rasa syukur. Sekarang ini kita ngaji. Alhamdulillah ya Allah, Engkau selamatkan hamba dari kemaksiatan pada malam ini. Yang mungkin kalau saya tidak ngaji, banyaklah kesempatan saya maksiat. Entah nonton TV lah, entah inilah, entah itulah, adalah pasti jalan-jalan maksiat itu terbuka. Engkau selamatkan hamba ya Allah pada saat-saat seperti ini. Engkau kumpulkan kami ya Allah di mudah-mudahan di tempat yang baik. Kita bersyukur, kita kembalikan kepada Allah. Lalu kita bersyukur kepada Allah dalam hati. Lalu syukurnya kita ini, kita sadar pula, ya Allah Engkau pula yang mampukan hamba untuk bersyukur. Yang memampukan kita untuk bersyukur siapa? Allah. Nah syukur kita itu butuh tidak sama syukur yang baru lagi? Butuh lagi. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memampukan hamba untuk bersyukur. Wah, ingat lagi kepada Allah ya Allah. Lalu kita ingat lagi, mampunya kita untuk mensyukuri atas nikmat syukur, butuh kepada syukur yang baru lagi. Paham sampai di sini? Ini nikmat, ini syukur. Syukur ini nikmat apa enggak? Saya tanya, nikmat enggak dari Allah? Nikmat dari Allah. Kalau tak ada izin dari Allah, tak mampu hamba ini bersyukur. Kalau bukan iradah dari Allah, tak bisa hamba ini bersyukur. Jadi nikmat syukur butuh disyukuri. Lalu kita ingat lagi, mensyukuri sebuah kesyukuran adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Ini naik ke atas terus. Akhirnya pada satu titik mentok, ya Allah hamba tak bisa mensyukuri nikmat-Mu. Nah mentok inilah yang disebut dengan syukur. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Kalau alhamdulillah itu dikatakan sebuah kalimat syukur dan itu mewakili syukur, maka Allah tidak bilang qalil, sedikit. Banyak orang sebut alhamdulillah. Terus makan alhamdulillah.
Apalagi dapat duit, alhamdulillah. Habis minum, alhamdulillah. Banyak semua umat muslim mudah baca alhamdulillah. Yang sholat, yang tidak sholat itu mudah sebut alhamdulillah semuanya. Bahkan saya ketemu, tidak tahu lah entah mu'alaf, entah apa kawan saya ya, ketemu pas lagi makan nasi uduk, udah lama ya. Dia datang, oh apa kabar Teh? Alhamdulillah. Kau apa kabar? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Saya heran, ini Islam apa bukan? Kalau nengok sholat, tidak pernah sholat di masjid. Ya dulunya memang bukan Islam. Cuman apakah sudah Islam apa belum gitu loh. Sebut kalimat alhamdulillah itu. Bahkan kalimat alhamdulillah saking mudahnya diucapkan sama orang yang mungkin kita anggap tuh mungkin bukan Islam pun mudah ucapkan itu. Berarti kan kalimat alhamdulillah bukan mewakili hakikat syukur. Paham? Berarti syukur itu tak sekedar kalimat alhamdulillah, itu ada makna yang sangat dalam. Sampai disebutkan dikit hamba saya yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syukur, sedikit hamba yang bersyukur. Kalau ngomong sedikit berarti bertentangan dengan kenyataan, yang dimana berarti alhamdulillah bukan perwakilan dari makna syukur yang sebenarnya. Syukur itu adalah di saat hamba itu sudah berada satu titik, meyakini dirinya tak mampu untuk bersyukur, baru dirinya bersyukur. Paham? Ingat kata-kata ini. Sama halnya begini. Puncak kemakrifatan seorang hamba kepada Allah itu bukan ketika melihat Allah, bukan. Kita ini kan kalau aku tuh kenal betul sama Pak Wali Kota, setiap hari saya ketemu, saya tahu warna rambutnya, saya tahu pakaiannya, mereknya apa, saya tahu jamnya apa. Ini kan secara manusia kan begitu ya. Kalau kenal itu berarti dekat dan tahu wujudnya, tahu apanya, zatnya dan lain-lainnya. Tapi berbeda sama Allah. Puncak ma'rifat itu ketika dirinya sudah menyadari dirinya tak bisa melihat, tak bisa mengenal Allah, baru dirinya pada puncak ma'rifat. Tidak mampu mengenal siapa Allah yang sebenarnya. La ya'rifullah illallah, tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah. Pada satu titik itu baru orang itu disebut ma'rifat. Seperti itu. Dan ini ada di sholawat Yusriyah ya. Penjelasan tentang makna syukur tadi ada di sholawat Asma'ullah al-Husna Asy-Syakur ya. Mulai dibaca ya. Baca baik jadilah ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Yang sedikit dari hamba Allah yang bersyukur, dan kita termasuk bagian dari mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut sudah. Kebanyakan ya. Sudah. Hah? Berat. Banyak acara. Sudah kan ya, soalnya ini agak panjang nih setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma tahhirna tathiran nasluhu bihi li hadratik. Allahumma tahhirna tathiran nasluhu bihi li hadratik. Allahumma tahhirna tathiran nasluhu bihi li hadratik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min ahli dzikri. Allahumma ij'alna min ahli dzikri ya rabbil alamin. Waj'alna min ahli al-fikri. Waj'alna min ahli al-muhibbin al-mushtaqin ilayka ya rabbil alamin. Allahumma ij'alna min al-muftaqirina ilayka ya rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah wa ghafara Allahu dhunuba walau kana bi mithli zabadil bahr. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali, Allah akan ampuni dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa
وبحمده سبحان الله 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 وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mengingatkan besok jadwal kita membaca wirid burdah Imam Syafi'i. Jadi wirid itu apa? Wirid itu adalah sebuah amalan ibadah yang kita istiqomahkan di waktu-waktu tertentu.